Baik, langsung saja kita mau lanjutkan kajian silsilah akidah salaf sampai kepada akidah Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Akidah Ibnu Jarir At-Tabari ini nama lainnya Sharihus Sunnah. Ya, sebagaimana akidah Imam Ahmad dikenal dengan nama apa? Ushulu Sunnah, dan dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai. Akidah Imam Ahmad itu juga ada dalam kumpulan akidah salaf yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai. Kalau akidah Imam Ahmad terkenal dengan Ushulu Sunnah. Akidah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dikenal dengan kitab Sharihus Sunnah. Ana punya fotokopiannya ini, Sharihus Sunnah. Tapi ada bedanya antara yang ana pegang di sini dengan yang dicetak, ya, cetakan antum. Karena yang dicetakan antum nggak ada mukodimanya. Maka tadi kita sudah usul ke panitia, kalau bisa pertemuan yang akan datang difotokopikan, ya, tambahannya mukodimanya. Ya, kalau yang dicetakan yang antum pegang itu langsung poin intinya. Sedangkan mukodimanya itu ya luar biasa juga faedahnya. Paham dong? Ya, sekali lagi sekedar tambahan informasi akidah Imam At-Tabari itu dikenal dengan kitab Sharihu As-Sunnah. Dan itu referensi Ahlussunnah dalam akidah. Kan banyak antum ya menghafal nama-nama kitab akidah salaf yang ada kata-kata As-Sunnah. Baik. Kelas 11 mungkin. Sebutkan 11 kitab akidah yang ada kata-kata As-Sunnah dengan penulisnya. Ini kan sudah jadi sarapan antum kitab akidah ini. Nah, karena antum kelas 11, kita minta 11 kitab akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf yang berjudul Sunnah, entah Sharihus Sunnah. Ini sudah ada bocorannya. 11 saja dengan mu'alifnya. Kelas 9 kitab akidah. 6, kelas 9. Sebutkan 9 saja. Bisa ah. Anak kira mau royoan tadi, ternyata royoan diem. Baik, kelas 8. Anak turunkan 8 kitab akidah salaf dengan judul As-Sunnah atau yang sejenisnya dengan penulisnya. Baik, terserah siapa yang mau menjawab. Sekarang naik lagi 10 sudah. Baik, Abdul. Boleh panitianya jawab? Hah? Boleh, Abdul. Salah satu gugur langsung. Satu saja salah langsung silang. Sharihus Sunnah At-Tabari. Iya. Ushulu Sunnah Imam Ahmad. Iya. Ushulu Sunnah Al-Humaydi. Iya. Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syarh Sunnah Al-Muzani. As-Sunnah As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Sabi. Nah, kurang 4. Usul Sunnah Al-Marwazi. Sunnah Al-Marwazi. Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah li Al-Imam Al-Lalikai. Bagai Isnan.
Ah. Ayo bicara. Diketawain nanti. Usul sunnah, baca usul sunnah. Awas. Salah satu langsung gugur semuanya nih. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Harb al-Kirmani. Baik. Sebagai wahid. As-sunnah li Raziyain. Ar-Raziyain. Lengkapnya apa itu? Aslus sunnah wa i'tiqad. Aslus sunnah wa i'tiqad. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, barakallahu fiikum. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang seperti kita sampaikan sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, kita baca dulu sekilas biografi Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ini kita sekali lagi ambil dari kitab Sharhus Sunnah dengan tahqiq Badr Al-Ma'tuq dengan murajaah Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Ringkasnya yang pertama, nama lengkap beliau huwal Imam Muhammad bin Jarir ibn Yazid ibn Katsir bin Ghalib Abu Ja'far At-Tabari, yang dikenal dengan Imam At-Tabari. Nama lengkapnya tadi Muhammad bin Jarir, kunyanya Abu Ja'far. Kemudian At-Tabari itu min ahli Amul Bitobristan. Itu ada tempat kalau sekarang di Iran. Dulu Iran banyak ulama Ahlussunnah. Kalau sekarang ulama Syiah Rafidhah. Nah, kalau dulu banyak ulama Ahlussunnah dari sana. Imam At-Tabari itu terlahir dari sana. Tempat namanya Tobristan atau At-Tabari. Namanya juga At-Tabari atau Tobristan. Makanya beliau dikenal dengan At-Tabari, itu nama tempat kelahiran beliau yang ada di negeri Iran sekarang ini. Lahir wulida sana arba'in aw khamsin wa isina wa mi'atain. Beliau lahir tahun 225 atau 224 Hijriah. Masih abad keemasan, abad ketiga Hijriah. Adapun guru beliau yang paling masyhur itu sama dengan gurunya Imam Ibnu Khuzaimah. Itu satu angkatan, ya. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabari itu satu angkatan dalam belajar. Bahkan wallahu alam ada kisah dikisahkan oleh sebagian masyayikh, pernah Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tabari dan juga Imam kalau tidak salah Al-Marwazi itu sama-sama belajar di Mesir, menimba ilmu dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mereka tidak mendapat Imam Syafi'i, namun mendapati murid-muridnya Imam Syafi'i. Pernah tiga sahabat ini, ya, tiga bestian ini, kehabisan bekal ketika belajar ilmu. Alhamdulillah antum di sini bekalnya luar biasa, ya, makanannya luar biasa. Ini mereka kehabisan bekal. Maka mereka ini punya inisiatif, sudah terpaksa. Nggak ada jalan lain kecuali minta bantuan. Ya, mereka saling oyok-oyokan, inti aja minta ya. Atau ngajukan proposal lah istilah kalau sekarang ini. Sama sekali mereka ya malu-malu luar biasa mereka. Akhirnya apa? Salah satu jalurnya pakai undian. Ya, mungkin kertas ditulis Imam Khuzaimah, kemudian Al-Marwazi, kemudian siapa tadi? Tabari. Kasih undian. Siapa yang milih dapat nama itu, dia yang minta donasi, ya, ngajukan proposal. Kena Imam At-Tabari. Ya, dia yang harus apa? Cari bantuan.
Beliau nggak kehilangan akal. Sebelum minta ke orang, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam, kemudian betul-betul ya tadarruk, minta tolong kepada Allah agar diturunkan bantuan. Sebelum minta kepada apa? Manusia. Wallahu a'lam, ada ya pada waktu malam itu tiba-tiba rumah mereka mungkin kos atau kontrak ditok-tok, tok-tok-tok, ya. Kemudian ditanya, ada namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari, katanya iya, ana. Ketika ditanya, siapa tamu tadi? Utusan raja. Ya, ada apa dengan khalifah atau raja pada waktu itu? Katanya raja bermimpi Muhammad bin Jarir At-Tabari ada ya keperluan kebutuhan, makanya disuruh untuk apa? Memberikan apa? Bantuan tersebut. Ra'a ru'yatan fil manam. Paham tak? Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang diceritakan oleh sebagian al-masyayikh. Ini sekali lagi, bagaimana Allah menolong tulabul ilmi. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Ini sekelas info saja. Baik. Ala kullin, salah satu guru beliau atau di antara guru beliau sama dengan gurunya Ibnu Khuzaimah, yaitu Imam Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula Imam Al-Muzani, itu gurunya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian juga ada lagi Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Ini perawi-perawi ucapan Imam Asy-Syafi'i terutama dalam bab Al-Aqidah. Itu 3 murid Imam Syafi'i, gurunya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ditambah lagi ada perawi-perawi hadis, ahli hadis, namanya Muhammad bin Bashar, yang dikenal dengan Bundar, dan seterusnya. Paham dong? Kemudian ucapan ulama tentang Ibnu Jarir At-Tabari. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Beliau berkata, Istautana At-Tabari Baghdada. Imam At-Tabari pernah tinggal di negeri Baghdad, ya di Irak. Wa aqama biha ila hini wafatihi. Dan beliau wafat di kota Baghdad. Makanya dicantumkan dalam Tarikh Baghdad. Ya, ulama Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab tentang sejarah Baghdad, di antaranya tentang ulama-ulama yang pernah di Baghdad, di antaranya Imam At-Tabari. Beliau wafat di Baghdad. Wa kana ahada a'immatil ulama. Beliau adalah salah satu imam-imamnya para ulama. Yuhkam biqauli wa yarja' ila ra'yihi. Ucapannya jadi referensi. Lima'rifati wa fadlihi, karena keilmuan beliau, karena keutamaan beliau. Kemudian dikatakan wa kana hafizan li kitabillah. Beliau hafal Al-Qur'an. Arifan bil qiraat, paham tentang qiraat dalam Al-Qur'an. Basiran bil ma'ani, paham betul makna Al-Qur'an. Faqihan fi ahkamil Qur'an, faqih dalam hukum Al-Qur'an. Aliman bis sunan, paham, alim tentang sunnah Rasulullah SAW. Wa turuqiha, tentang riwayat-riwayat hadis. Sahihha wa saqimiha, tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Wa nasikhi wa mansukhiha. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini dicantumkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' Juyus Al-Islamiyah. Itu salah satu referensi kitab Aqidah Ahlussunnah karya Ibnu Qayyim, Ijtima' Juyus Islamiyah. Di kitab itu beliau banyak juga menukil kitab-kitab Ahlussunnah atau kitab-kitab ulama atau matan-matan akidah ulama salaf. Di antaranya akidah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan al-imam fil fiqh. Ibnu Jarir At-Tabari imam dalam fikih. Wa tafsir. Bahkan punya tafsir apa? Jam'il Bayan fi Ta'wilil Ayil Quran. Itu termasuk apa? Tafsir yang paling komplit istilahnya. Makanya beliau digelari dengan Syekhul Mufassirin, Bapak ahli tafsir Al-Quran, Ibnu Jarir At-Tabari.
Beliau juga dikenal imam fil hadis. Luar biasa, imam dalam fikih, dalam tafsir, dalam al-hadis, wa tarikh. Beliau juga punya kitab Tarikh At-Tabari. Ya, demikian pula beliau imam fil lugha wa fil nahwi wa fil Quran. Mutafannin istilahnya. Banyak menguasai bidang-bidang ilmu agama. Kalau di zaman sekarang, di antara yang mendapatkan gelar mirip dengan ini, ya mirip-mirip tidak sama, persis, namanya mirip, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau digelari oleh sebagian masyayikh, ya, alimun mutafannin, ulama yang punya apa? Menguasai bidang ilmu. Beliau punya tafsir, ya, dalam tafsir beliau juga ahlinya, punya tafsir Kalimih Ar-Rahman yang kita masih kaji di kajian hari Selasa sekarang juz Tabarok. Beliau punya ya masalah usul fiqh, ya masalah qawaidul fiqhiyah. Beliau juga masalah apa? Akidah, punya karya-karya yang sangat berharga. Demikian pula dalam masalah al-hadis. Ini ya sekali lagi beliau dikenal dengan alimun mutafannin. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Namun sunnatullah namanya al-alim yang merupakan warasatul anbiya itu juga mengalami apa yang dialami oleh para anbiya. Ada ujian dan cobaan, ada onak dan duri. Kita baca di sini ada ucapan dari As-Subki dalam Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Qala Al-Farghani, kana Muhammad bin Jarir mimman la takhudu fillah laumatul laim ma'azimi ma yalhaqu minal adha wasyana'at. Imam Ibn Jarir At-Tabari termasuk orang yang pemberani, tidak takut celaan orang yang mencela selama di jalan Allah, di jalan kebenaran. Meskipun apa yang beliau alami dari ujian dan cobaan onak dan duri sangat luar biasa. Min jahilin, baik dari orang yang jahil, wahasidin, orang yang hasad, iri dan dengki. Ini ulama sekali lagi gangguannya dari berbagai macam jenis manusia. Orang yang jahil memusuhi karena kejahilannya, orang yang hasad, iri dan dengki memusuhi, menyakiti beliau, mendolimi beliau karena kehasadan, keirian dan dengkiannya. Wa mulhidin, ataupun orang yang sesat, memusuhi, mengganggu, mendolimi beliau karena kesesatannya. Ini semua memusuhi beliau dari tiga kelompok manusia tersebut. Kemudian di antara yang beliau alami adalah tuduhan keji kepada beliau bahwasanya beliau itu ada syiahnya. Beliau dituduh apa? Ada tasayyuk, ikut ajaran Syiah. Paham? Dan juga dituduh beliau mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Dan dari tuduhan itulah beliau menulis kitab ini. Ya, sekali lagi sebab ditulisnya kitab Sharihus Sunnah untuk membantah tuduhan beliau Syiah, beliau pengikut Jahmiyah yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Paham dong? Ini sebab ditulisnya kitab Sharihus Sunnah. Makanya di muqaddimah beliau membahas masalah tuduhan onak dan duri yang beliau alami tersebut. Ini sudah merupakan sunnatullah sejak zaman para anbiya. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan baca muqaddimah yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, insya Allah ada banyak faedahnya bagi kita, terutama tulabul ilmi ataupun para ad-duat. Kemudian di antara karya-karya beliau tadi sudah kita isyaratkan Jamil Bayan fi Ta'wili Al-Quran, kemudian kitab Tarikh Imam At-Tabari,
Demikian pula beliau punya kitab akidah yang lain juga yang judulnya At-Tabsir fi Ma'alimiddin. At-Tabsir fi Ma'alimi ad-din. Dan beliau wafat tahun 310 Hijriah. Selisih setahun dengan Ibnu Khuzaimah, pemilik kitab apa? At-Tauhid. Yaitu makanya kita katakan tadi beliau apa? Seangkatan. Sampai wafatnya pun apa? Selisih setahun dengan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita tambahkan sedikit lagi, sekedar gambaran saja tentang muqaddimah. Insya Allah mungkin kita perlu lanjutkan atau kita ulangi nanti pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Ini muqaddimah sekali lagi tidak ada di cetakan antum ya, karena manuskrip terkadang berbeda-beda, ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Ini yang lebih lengkap lagi. Sebelum yang ada di cetakan antum ada muqaddimah dari Munjarid At-Tabari. Beliau berkata, alhamdulillah ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi muflijil haqqi wa nasirihi wa mudhidil batili wa mahiqihi. Segala puji bagi Allah yang menampakkan kebenaran dan yang membela kebenaran dan membatalkan, menjatuhkan kebatilan dan menghapusnya. Di sini kata para ulama, kita wajib meyakini kebenaran itu menyebar bifadlillah. Itu yang pertama. Kita tahu akidah sahihah bifadlillah. Kemudian baru ya mungkin bifadlil ustadz, asy-syekh dan seterusnya. Namun yang pertama dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menampakkan kebenaran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Yang menampakkan al-haq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzi ikhtaral Islam li nafsihi dinan. Dialah Allah yang memilih Islam sebagai agama. Sebagian masyayikh mengatakan kata-kata li nafsihi ini lebih cocok sebetulnya li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Ya waraditu lakumul islama dina. Ya aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Islam bermakna al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta wal baratu minasyirki wa ahlihi. Fa amara bihi wa ahatahu wa tawakkala bihifdhihi. Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti al-Islam. Ya, dan Allah yang meliputinya serta menjamin akan kemurnian dan kelanggengan Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah menjaga Islam dengan menjaga kemurnian sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Yang dijaga kemurniannya bukan hanya Al-Quran, namun juga Al-Sunnah, Al-Hadis. Karena tidak mungkin Al-Quran bisa terjaga kecuali dengan apa? Al-Hadis. Wa dhamina idharahu ala dini kullih. Dan Allah yang menjamin untuk menampakkan, mengalahkan semua agama dan menjadikan Islam yang menang walau karihal musyrikun. Seperti dalam surat As-Saff tadi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah. Summa istafa min khalqihi rusulan. Kemudian Allah memilih dari makhluknya para utusan-utusan. Ya, setelah sekali lagi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang menampakkan, memenangkan agama Islam yang hak ini adalah Allah. Kemudian tadi, summa. Ini summa, kata-kata apa? Masya Allah, summa syi'ta. Itu dibolehkan. Sama dengan ungkapan beliau sini.
Setelah Allah yang menampakkan agama yang hak ini, kemudian Allah mengutus makhluknya para rasul. Al-Fadl yang pertama kembali kepada Allah, kemudian kepada para rasul. Kita paham Islam, kita bisa memeluk Islam yang pertama bifadlillah, kemudian bifadli Rasulillah SAW, kemudian bifadli as-sahabah dan para ulama-ulama. Ibta'athahum biddu'a ilai, Allah mengutus mereka para rasul untuk mendakwahkan Islam. Wa amarahum bil qiyam bihi, dan memerintahkan mereka untuk menegakkan dakwah kepada jalan Allah, kepada tauhid Allah. Kemudian ini yang paling inti pembahasannya dalam muqaddimah, was-sabr ala ma nabahu fihi, dan Allah perintahkan para rasul untuk bersabar atas ujian yang menimpa mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Para rasul disuruh bersabar dalam menjalankan dakwah. Min jahalati khalqihi, bersabar atas gangguan orang-orang yang jahil. Wamtahanahum minal mihan bisunufin, Allah menguji para anbiya, para rasul dengan berbagai macam ujian. Wabtalahum minal bala bidurubin takriman lahum ghaira tadlin, Allah menguji mereka dengan berbagai macam ujian takriman lahum. Ini yang perlu diperhatikan dengan seksama. Allah menguji mereka untuk memuliakan mereka. Ini kalau dalam lingkungan pondok atau sekolah, antum mau naik kelas pasti ada apa? Itu bentuk memuliakan, bukan bentuk apa? Menghina. Bang, ada ujian, di situ ada apa? Bentuk pemuliaan. Bayangkan kalau antum nggak boleh ikut ujian, antum senang atau sedih? Ada yang ngomong sedih, kita kasih hadiah. Oh, sedih semua, keliru pertanyaannya. Yang senang ada enggak? Enggak akan mungkin ada yang senang nggak boleh ikut ujian. Bang, kenapa? Orang yang diuji ketika sekolah itu bentuk apa? Takriman. Ini sekali lagi para anbiya wa rasul Allah berikan ujian takriman lahum ghaira tadlin, bukan untuk menghinakan. Paham dong? Nah, ini sekedar gambaran sekilas muqaddimah dari Ibnu Jarir At-Tabari yang intinya, dan ini juga sekaligus nasihat. Ini tolong kasih nasihat waktu perpulangan. Yang pertama, as-sabr dalam talabi al-ilmi. Harus ada al-ikhlas was-sabr. Ketika pulang juga wajib untuk ikhlas dan bersabar, terutama dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi keluarga, terutama kalau yang tidak sesuai dengan akidah salaf, jangan ikut-ikutan, jangan istilahnya membebek, membeo. Antum sudah punya background ilmu, antum sudah punya dasar ilmu. Makanya kita katakan tadi, jangan sekedar hafalan saja, namun tabiquha, dipraktekkan. Tadi kalau ada yang mencela pemimpin atau yang tadi mengibarkan bendera tengkorak misalnya tadi, jangan ikut-ikutan tren yang tidak benar sama sekali. Harus ditimbang, dipilih mana yang hak, mana yang batil. Yang hak diikuti, yang batil ditinggalkan. Dan juga sering kita sampaikan, kalau sudah pulang, ingat birrul walidain, jangan sampai membentak, mencela dan seterusnya. Mumpung kesempatan hidup bersama orang tua, maka apa? Birrul walidain, akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Praktekkan juga ilmu yang telah didapati dari Ma'had tentang birrul walidain, tentang silaturahim, dengan tetap tadi jaga akidah dan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah, dan perbanyak doa untuk semuanya, untuk Ma'had, untuk para asati dari sini, dan juga untuk orang tua. Doa silahu al-mu'min. Semoga
apa yang kita sampaikan bermanfaat. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.